Apakah Ananda dapat membawa lontar itu kemari? Mari kita baca bersama-sama. Pinta Raja dengan penuh semangat. Setelah mereka membaca lontar itu, mereka mengambil kata sepakat bahwa yang pertama mereka lakukan adalah menemui Pendeta Agung Empu Barada. Akhirnya Raja memerintahkan Patih Kunuruhun, Patih Aryadaksa, Jayabaya, dan Jayasaba menemui Pendeta Agung Empu Barada. Perjalanan mereka kali ini tanpa upacara resmi, karena semua rakyat sedang berduka cita. Keempat orang itu hanya membawa perbekalan yang sangat terbatas. Gunung demi gunung mereka lewati, masuk hutan dan keluar hutan. Lemah Tulis belum juga terlihat. Yang ada di hadapan mereka hanyalah korban-korban keganasan Kirangde. Pada hari ke-10, barulah Jayabaya, Jayasaba, dan kedua patihnya sampai di kaki gunung Lemah Tulis. Karena desa ini merupakan tempat suci yang didiami oleh seorang pendeta sakti dan sangat jauh jaraknya, mantra jahat Kirangde tidak sampai ke situ. Pemandangannya sangat berbeda antara kerajaan Daha dan desa Lemah Tulis. Di sini hutan-hutan masih sangat lebat. Pohon karet tumbuh dengan tinggi dan lebat. Mahoni dan pinus sangat rimbun. Kicau burung ramai bernyanyi menyambut pagi. Dan matahari mulai menampakkan wajahnya. Empu Barada adalah pendeta sakti. Oleh sebab itu, ia tahu bahwa ia akan kedatangan tamu dari jauh. Akan tetapi, ia terkejut ketika tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah dua putra mahkota kerajaan Daha. Dengan ramah, Empu Barada mempersiapkan para tamunya masuk. Jayasaba memperhatikan pendeta itu. Meskipun sudah berumur 80 tahun, pendeta itu masih sangat gagah. Wajahnya cerah, bersih, dan terlihat alim. Rambutnya yang putih bagai awan, kulitnya hitam tapi bersih, kumisnya lebat dan hitam pekat. Tatapan matanya sangat tajam. Sosoknya sangat berwibawa sepadan dengan seorang pendeta. Apalagi, ia mengenakan baju putih yang sangat panjang. Pendeta itu terlihat semakin suci. "Terima kasih, Eyang. Sejuk sekali di sini," kata Jayasaba. Ia semakin memperhatikan pemandangan di sekeliling melalui jendela rumahnya. Karena rumah pendeta di atas bukit, pemandangan di bawah kelihatan sangat luas. Hamparan hutan dan rumput yang menghijau terbentang luas, bagai permadani yang begitu indah. Kabut masih tebal menyelimuti hutan itu. Air danau yang hijau tenang menyimpan begitu banyak misteri. Bersihnya udara membuat jernihnya pikiran. Ketika melihat sebuah balai di pohon beringin yang rindang, Jayabaya menghayal ia akan melihat Empu Barada yang suci itu duduk di atas balai dengan murid-muridnya. Mereka bersimpu di hadapan guru mereka. Semua merasa tenang dalam suasana pengajaran ilmu. Apalagi di dekat situ ada sebidang tanah berbentuk kuburan. Lamunan Jayabaya buyar ketika mendengar sapaan pendeta suci itu. "Berita apakah yang membawa langkah anakku, putra mahkota?" tanya Empu Barada dengan suara tenang. Jayabaya dan Jayasaba tersenyum mendapat pertanyaan seperti itu. Suaranya bagaikan air sungai yang segar, menyejukkan seluruh jiwanya yang dilanda keresahan negerinya. "Negeri kami Daha sedang dilanda musibah yang menyedihkan, Eyang. Kirangde, seorang calon narang, sedang dilanda dendam. Ia menyebarkan penderitaan yang berkepanjangan di negeri kami.
seluruh rakyat kelaparan, tanah kehabisan air, ternak mati bergelimpangan. Jawab Jayasabha dengan lemah lembut. Kedatangan kami di sini meminta bantuan kepada Eyang untuk mengatasi bencana yang menimpa negeri kami, kata Jayasabha menambahkan. Empu Barada tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara pelan dan napas panjang. Kirangde itu memang sangat kuat ilmunya. Ia belajar langsung dari Batara Hyang Bagawati, dewi yang sangat jahat. Ia bahkan memuja dewi itu setiap saat. Patung dewi itu diletakkan di sebuah kamarnya. Disitulah ia memperdalam ilmu batinnya dengan beryoga, bersemedi, dan memuja. Jadi tidak sembarang orang yang dapat melawannya. Mendengar penjelasan itu, keempat utusan itu menjadi kecil hati. Akan tetapi mereka juga yakin bahwa perjalanan mereka ke desa ini tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu, kami tidak dapat melawannya. Hanya Eyanglah yang dapat menolong kami, pinta Jayabaya dengan penuh iba. Sebenarnya permusuhan apa yang terjadi antara kerajaan Daha dan Kirangde sampai ia mengeluarkan seluruh kesaktiannya? Tanya Empu Barada kepada 4 orang itu. Kemudian salah satu patinya menjelaskan duduk persoalan sebenarnya. Ia menceritakan semua dari awal hingga akhir. Pendeta itu beberapa kali mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, aku pun kenal Widyasta. Salah seorang murid dari aliran sesat. Ia sangat ingin menguasai dunia. Sekarang kalian ikut aku ke sebuah kampung tempat murid-muridku belajar, pinta Empu Barada. Lalu keempat orang itu mengikuti dari belakang. Perjalanan mereka cukup jauh, menuruni bukit dan masuk ke sebuah gua. Disitulah semua murid Empu Barada belajar bermacam-macam ilmu, baik ilmu batin maupun ilmu lahir. Pendeta itu berhenti sesaat dan memperhatikan murid-muridnya yang sedang berlatih dari jauh. Ia tersenyum penuh kebanggaan. Inilah singgasana kami, katanya tenang. Lalu pendeta itu berjalan kembali diikuti oleh para tamunya. Baula, kemari, serunya pada seorang pemuda yang sedang memimpin latihan. Ini Jayabaya, Jayasabha, Patih Ki Hanuruhun, dan Arya Daksa. Mereka datang ke sini mengadukan kejahatan Kirangde. Kirangde, Eyang, kata Baula dengan kening berkerut. Iya, wanita yang pernah Eyang ceritakan. Ia pernah jadi murid Eyang juga dulu, sahut Empu Barada. Lalu, apa yang dapat saya bantu, Eyang? Kata Baula lagi memohon petunjuk. Aku sudah menemukan jalan dan keputusan sudah kuambil. Kita akan membantunya, kata Empu Barada. Baik, Eyang, aku akan membantu Eyang, sahut Baula dengan sopan sambil berjabat tangan dengan para tamunya. Pemuda yang bernama Baula masih sangat muda. Jika dilihat dari tugasnya memimpin para murid-murid di tempat itu, ia pasti seorang yang sangat penting. Tangan kanan Empu Barada. Keperkasaan Baula dapat dilihat dari ototnya yang padat dan gempal. Otot yang sangat terlatih. Gerakannya tangkas dan pandangan matanya seperti mata elang. Dengan pakaian seragam putih-putih, pemuda itu tampak gagah, tampan dan suci. Kami akan bermusyawarah dahulu dengan orang-orang kami. Apa sebaiknya yang akan kami lakukan? Kata Empu Barada dengan suara bijak. Kalian pulang saja terlebih dahulu. Nanti akan kami kabari dan beritahu kepada Raja Airlangga agar mengadakan upacara Pancawali Karasa. Tidak lama kemudian utusan Raja Daha pulang. Saat itu pula Empu Barada mengajak Baula duduk dan membicarakan langkah yang harus mereka ambil. Kita harus membantu rakyat keluar dari penderitaan,
kata Empu Barada kepada Baula dengan tegas. Iya Eyang, aku akan melaksanakan tugas ini sebisaku. Asal Eyang memberi petunjuk. Apalah artinya Ananda tanpa bantuan Eyang? Kata Baula dengan suara pelan dan sopan. Sebenarnya Kirangde itu dulunya orang baik dan taat beragama seperti kita. Tapi setelah suaminya terbunuh, ia jadi putus asa. Maka saat itu juga ia menuntut ilmu hitam. Kemudian ia diasingkan penduduk, apalagi ia sekarang mempunyai banyak murid yang menurunkan ilmu hitamnya, tutur Empu Barada. Baula mendengarkan keterangan gurunya dengan penuh perhatian. Satu hal yang ada di balik kekecewaan Kirangde yang orang lain tak tahu. Ia sangat mengkhawatirkan anak perempuannya. Anaknya itu sampai saat ini belum ada yang meminang. Pemuda-pemuda di situ tidak mau menyuntingnya karena takut dengan Kirangde. Selain itu, agama mereka pun berbeda. Penduduk setempat beragama Hindu dan Kirangde beragama Buddha. Empu Barada menghentikan ucapannya. Pandangan pendeta itu melayang jauh. Baula mencoba menerka apa yang sedang dipikirkan gurunya. Tapi teka-teki itu tidak dapat dijawabnya. Dengan agak sedikit ragu-ragu, pendeta itu melanjutkan. Oleh sebab itu, kamu harus mengawini anaknya jika ingin membantu rakyat dari petaka ini. Eyang yakin kalau anaknya sudah disunting, Kirangde akan menarik kembali mantra-mantra yang sudah diucapkan. Ucapan terakhir pendeta itu membuat Baula kaget. Tetapi ia berusaha menyembunyikan perasaannya. Karena ini tugas dari Eyang, aku akan melaksanakannya walau seberat apapun, jawab Baula dengan suara tegas. Eyang punya sebuah cincin sebagai mas kawin untuk meminang anaknya, kata pendeta itu, kemudian menyerahkan cincin emas itu. Permata itu bersinar saat diserahkan kepada Baula. Baula menyimpannya dalam sebuah kotak. Sebelum berangkat, ada ilmu-ilmu tertentu yang akan Eyang ajarkan kepadamu malam ini. Ilmu itu khusus untuk menaklukkan hati Kirangde, kata pendeta itu sambil menepuk bahu muridnya. Semalaman penuh Empu Barada dan Baula bersemedi di tengah hutan. Di bawah derasnya air terjun, saat penurunan ilmu itu berlangsung, gurunya dan muridnya itu sama-sama terdiam. Khusyuk, mata mereka terpejam rapat. Beberapa saat kemudian, sebuah tubuh itu diselubungi oleh sinar putih yang menyala terang. Setelah penurunan ilmu itu selesai, barulah Baula direstui kepergiannya. Empu Barada sangat sayang kepada Baula. Ia mengantarkan kepergian muridnya sampai batas desa. Empu Barada menggeleng-gelengkan kepala ketika melihat suasana desa sangat gersang. Ternak bergelimpangan tinggal tulang belulang, sawah kering, sungai kering, tanah kering. Beberapa korban tergeletak di jalan. Empu Barada mendekati korban itu. Ternyata lelaki itu masih bernafas, lalu diberikanlah setetes air. Dalam sekejap orang itu dapat duduk kembali dan berjalan mencari keluarganya. Melihat keampuhan Empu Barada, Baula semakin kagum pada gurunya ini. Sadarlah bahwa air yang diberikan gurunya itu adalah air kehidupan. Akhirnya Empu Barada berhenti di seberang sebuah pematang. Anakku, aku lepaskan kepergianmu di sini. Jagalah dirimu baik-baik dan jalankan tugas ini dengan lapang dada, kata Empu Barada sambil mencium kening Baula. Mendapat ciuman itu, seluruh tubuh Baula bagai tersiram air sejuk. Ia tidak lagi merasakan teriknya panas yang menyengat. Dengan membawa sebuah kantong, Baula melangkah meninggalkan lemah tulis. Karena pematang yang dilalui sangatlah panjang, sosok Empu Barada semakin lama semakin kecil dan akhirnya menghilang. Meskipun ia sudah berjanji pada Empu Barada bahwa ia akan menjalani tugas ini dengan baik,
Bergidik juga bulu romanya ketika sadar bahwa ia harus mengawini anak tukang sihir si calon narang. Diredamnya rasa khawatir itu dengan harapan gurunya tidak akan menjebloskannya ke dalam penderitaan. Sementara itu, Kerajaan Daha sedang mengadakan persiapan upacara Pancawali Krasa. Rakyat sibuk menyiapkan segala perlengkapan upacara. Saji-sajian ditata lengkap di sebuah tempat. Genta mulai dipikul orang. Bunyinya menyebar ke penjuru desa dan asap dupa semerbak menyebar di angkasa. Raja Airlangga sudah semedi sehari penuh. Tidak tidur semalaman. Semua rakyat berharap agar Sang Hyang Widi menurunkan belas kasihnya. Esok harinya, rakyat berdatangan sangat ramai. Segala perlengkapan termasuk saji-sajian sudah disiapkan. Bunyi genta semakin cepat dipukul orang dan suaranya sangat nyaring. Upacara mantra Weda dan semetri pun diucapkan. Sang Hyang Widi dipuja dengan kusuk dan khidmah. Semua menarik napas panjang dan lembut. Raja Airlangga tiba-tiba berteriak disertai dengan semerbak wangi dupa dan kobaran api yang menyala. Oh wabah yang menjangkit, pergilah, oh sang kuasa bumi, beri kami kedamaian. Teriak sang raja semakin lama semakin keras, seiring dengan kobaran api yang semakin tinggi. Tiba-tiba Kirangde melompat dari duduknya. Ia tersentak, tubuhnya merasa panas bagai dibakar kobaran api. Hatinya gelisah bagai sengat lebah, tidak menentu. Kepekaannya sebagai orang yang memiliki ilmu batin langsung tahu dan dapat membaca situasi. Mantra Weda dan semetri sedang dibaca, pikir Kirangde. Merasakan gelagat yang kurang baik, ia cepat-cepat masuk ke dalam kamar sucinya. Wajah janda itu memerah. Pada saat itu juga, api pemujaan yang ada di hadapan raja tiba-tiba saja berubah menjadi wujud Hyang Siwa. Dewa itu ada di tengah-tengah api. Dengan suara lembut dan pelan, dewa itu menyampaikan pesan bahwa wabah yang menyebar di desa ini memang kiriman calon narang atau Kirangde. Janda itu tidak dapat dikalahkan oleh siapapun kecuali oleh Pendeta Agung Empu Barada. Setelah meninggalkan pesan, api pemujaan kembali meredup dan kobaran api pun menghilang. Yang ada tinggal gumpalan asap yang menebal membumbung tinggi ke angkasa. Raja Airlangga lega hatinya mendapat pesan itu. Ia merasa tidak sia-sia mengutus anaknya ke Lembah Tulis. Doanya kepada Sang Hyang Widi semakin kusuk. Di lain tempat, Bawula yang telah berjalan berhari-hari masuk keluar hutan, menyeberangi lautan, menuruni tebing dan lembah, sampailah di desa Jirah. Tujuannya hanya satu, mencari rumah Kirangde, si calon narang. Ketika melewati sebuah sungai, ia melihat seorang gadis cantik sedang mencuci. Diperhatikannya gadis itu dari jauh. Alangkah senang hatinya kalau ia dapat mendampingi gadis itu. Tapi sayang, nasibnya menentukan lain. Ia harus berdampingan dengan seorang anak calon narang. Pasti wajahnya menakutkan. Membayangkan tugas berat itu, bulu roma Bawula kembali berdiri. Dengan suara yang lembut, dihampirinya gadis itu. Apakah adik dapat menunjukkan jalan menuju Jirah? Gadis yang sedang memasukkan pakaian yang basah itu terkejut. Ia tidak langsung menjawab, tetapi memandangnya dengan penuh curiga. Melihat tingkah laku gadis itu, Bawula cepat-cepat melanjutkan pertanyaannya. Jangan takut, Dik. Saya ingin ke desa Jirah. Apakah adik tahu? Mengatakan bahwa ia orang baik sambil mengangkat bakulnya, gadis itu menjawab, desa ini bernama Jirah. Saya tinggal di Jirah. Melihat gadis itu sudah tidak takut lagi, pemuda itu memperkenalkan diri.
Saya Bawula, murid dari Empu Barada. Mendengar nama Empu Barada, gadis itu terkejut sebentar, lalu menyambut tangan Bawula yang disodorkan kepadanya. Ratna Manggali, kata Ratna Manggali dengan suara pelan. Dalam perjalanan itu, Ratna Manggali terdiam terus. Tetapi dalam diamnya, ia memperhatikan pemuda itu. Sebentar-sebentar melirik pemuda di sampingnya. Pasti pemuda ini orang baik. Aku dapat merasakannya. Suara batin Ratna Manggali. Bawula pun sedang asik dengan pikirannya sendiri. Ia melamun jauh memikirkan nasibnya. Ia tidak sadar kalau dirinya diperhatikan oleh gadis belia di sebelahnya. Hari sudah sore, matahari hampir tenggelam. Ketika Bawula berdiri memandangi sebuah rumah, ia belum mengetuk pintu karena hatinya masih ragu. Apakah benar rumah yang ada di depannya adalah rumah Kirangde? Ia masih tertarik dengan suasana sekelilingnya. Pada saat itu ia hampir saja melompat karena tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang wanita tua. Tidak salah lagi, pasti ini calon arang. Tepat seperti gambaran yang dikatakan guruku, pikirnya. Dengan suara dingin dan tanpa senyum, wanita itu berkata, "Apa maumu anak muda?" Bawula kaget mendapat pertanyaan seperti itu. Dengan sopan pemuda itu berkata, "Ananda Bawula, murid Empu Barada yang tinggal di Lemah Tulis." Wanita itu tercengang mendengar pemuda di hadapannya berkata sangat lembut dan dengan budi bahasa yang manis. Padahal ia sendiri sudah bersikap sinis dan judes. Pantas, pemuda ini lain dari pemuda kampung ini yang biasanya takut berhadapan dengan saya, pikir Kirangde. Ia jadi tertawa terkekeh-kekeh. Bawula sempat merinding mendengar suara itu. Akhirnya Empu Barada mengirim juga anak buahnya. "Selamat datang di gubukku ini anakku," kata Kirangde. Ia pun berusaha bersikap semanis mungkin kepada pemuda itu karena ia anak bekas gurunya dulu. Bawula jadi salah tingkah, diperhatikan wanita tua yang menyeramkan. Apalagi ketika hidungnya mulai disergap bau dupa yang sangat menyengat. Bawula merasa tidak nyaman ketika duduk di kursi di depan rumah Kirangde. Ruangan itu sangat luas, kira-kira 50 meter. Di depan ruangan yang luas itu, terdapat sebuah ruangan yang selalu terkunci pintunya. Mungkin itulah kamar suci, tempat Kirangde bersemedi, pikir Bawula lagi. Udara sangat pengap dan sumpek, ditambah lagi dengan warna dindingnya yang sudah kumal, tidak cerah lagi. Penerangannya hanya ada sebuah obor. Itu pun di depan pintu. Ada sebuah gambar barong besar di dekat kamar yang terkunci itu. Eyang meminta Ananda datang ke sini melamar anak Bibi. Apakah Bibi berkenan? Tanya Bawula dengan hati yang penuh keraguan. "Kau akan melamar anakku? Apa benar? Kau jangan main-main denganku anak muda," kata Kirangde dengan suara keras. Bawula yang tadinya sudah memberanikan diri bergidik mendengar tantangan Kirangde. Akan tetapi ia tidak dapat mundur. Ia harus mematuhi perintah gurunya. Dengan mantap Bawula berkata lagi, "Iya Bi, Ananda akan melamar anak Bibi." Mendengar jawaban yang pasti dari pemuda itu, Kirangde lagi-lagi tertawa. Kali ini tawanya bukan lagi tawa ejekan, tetapi tawa kebahagiaan. "Akhirnya datang juga jodoh anakku. Betapa leganya dadaku. Kau memang seorang kesatria Bawula, karena kau berani melamar anakku," seru Kirangde kegirangan. Tentu Bibi akan terima. Melihat tingkah Kirangde seperti itu, taulah ia bahwa lamarannya diterima. Bawula diajak bicara oleh Kirangde cukup lama. Pemuda itu ditanyai berbagai hal, mulai dari keturunan sampai pada pekerjaannya.
Melihat kenyataan itu, Baula mengerti sekali bahwa Kirangde sangat sayang kepada anaknya. Ia juga jadi teringat kepada perkataan gurunya. Rupanya benar, dugaan Empu Barada, Kirangde sangat khawatir pada nasib anaknya. Kata batin Baula lagi. Ketika petang mulai turun, barulah Baula akan diperkenalkan kepada anak gadis Kirangde. Dengan satu teriakan, Kirangde memanggil anaknya, Ratna Manggali. Suara Kirangde sangat keras dan melengking. Baula mencoba meredam denyut nadinya yang semakin keras. Jantungnya semakin kencang saat ia mendengar langkah dari belakang. Wanita seram, apakah yang akan menjadi istriku? Ia memejamkan mata, memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Inilah calon istrimu, anakku. Semoga kalian berbahagia. Bibi akan ke kamar suci, kata Kirangde dengan berlaga acuh. Baula belum berani membuka matanya. Ia hanya menyambut tangan calon istrinya. Betapa terkejut hatinya ketika ia membuka matanya pelan-pelan. Di hadapannya sudah berdiri seorang gadis yang sangat cantik. Untung saja ruangan yang remang-remang itu menyembunyikan wajah Baula yang memerah. Karena tidak tahu gadis depannya itu adalah wanita yang cantik. Ratna Manggali pun tersenyum ketika berkenalan dengan Baula. Gadis itu pun pada mulanya merasa berat hati ketika ibunya memanggil dan berkata, "Anakku, sudah waktunya kau berkeluarga. Janganlah bersedih hati. Kasihan kecantikanmu tak pernah disap lebah. Ibu punya calon untukmu." Ratna Manggali sudah tahu arah pembicaraan ibunya, karena pada waktu Widyasta akan meminangnya, ibunya pun berkata seperti itu. Gadis itu hanya pasrah menerima nasibnya. Akan tetapi, jauh dalam lubuk hatinya, ia takut pemuda yang akan meminangnya kali ini tidak berbeda dengan Widyasta. Bayangannya kembali menerawang saat ia berpacaran dengan Widyasta, calon suaminya yang senang mengganggu wanita. Akan tetapi ketika tahu pemuda yang akan melamarnya kali ini adalah pemuda yang ditemui di pinggir kali, hatinya begitu senang. Wah, kalau yang ini aku mau. Apalagi tampangnya seperti Sri Rama, tampan sekali, katanya di dalam hati. Dadanya yang semula sesak menjadi bermekaran. Kebahagiaan mewarnai hari-harinya. Gadis itu tersenyum cerah sekali. Kirangde pun sangat bahagia melihat kedua anak ini begitu serasi. Wajahnya yang sinis dan bengis mulai berubah sedikit. Di wajahnya itu mulai ada kecerahan dan harapan. Oleh sebab itu, ia mematikan dupa untuk sementara dan menghentikan kutukannya. Ia kembali masuk ke kamar sucinya dan bersemedi di sana, mengucap rasa syukur kepada Dewi Durga karena anaknya sudah diberi jodoh. Kirangde benar-benar bahagia. Kebahagiaan yang datang pada dirinya benar-benar tidak dapat dinilai. Betul-betul tidak ada tandingannya. Ia senang memiliki menantu. Tingkah laku wanita penyihir itu tidak lagi seperti setan. Semua sifat buruknya lenyap, hilang semua. Ia benar-benar ingin menikmati kebahagiaan yang selama ini dinantikannya. Ia tidak peduli lagi dengan kutukan yang dijatuhkan kepada penduduk Daha. Dendamnya sedikit berkurang. Penderitaannya yang selalu memikirkan nasib anak wanitanya telah berakhir. Karena anak itu sudah disunting oleh lelaki yang begitu tampan. Beban hidupnya pun menjadi ringan. Ruangan yang selama ini digunakan Kirangde untuk latihan ilmu silat, kali ini sudah dihiasi dengan seragam bunga. Menyambut hari perkawinan Ratna Manggali dan Baula, segala macam peralatan pesta disiapkan oleh murid Kirangde. Setelah pesta berakhir, Ratna Manggali mengajak suaminya mengenali seluk-beluk rumahnya dan juga desa Jirah tentunya. Saat Kirangde sedang keluar, Ratna Manggali mengajak Baula menengok kamar suci yang terletak di depan rumah. Ratna Manggali tidak sadar bahwa ia sudah melanggar janjinya. Ibunya pernah berpesan bahwa tidak seorang pun boleh melihat kamar suci itu.
kecuali Ratna Manggali. Dan jika hal itu terjadi, keampuhan ilmu sihir ibunya akan menghilang. Ratna Manggali melakukan semua itu karena ia tahu bahagia berdampingan dengan suaminya. Ia ingin calon suaminya mengetahui semua tentang dirinya. Baula pun sangat terkesan melihat kamar itu, kamar pemujaan. Kamar suci itu tidak terlalu luas, hanya 9 meter luasnya. Ruangan itu tidak bersih, bahkan terlihat muram. Semua warna dindingnya menguning. Suasananya sangat redup dan pengap, karena tidak satu pun ventilasi tempat pergantian udara. Tepat di tengah-tengah ruangan berdiri patung Dewi Durga yang begitu besar. Tingginya hampir mencapai langit-langit. Serta di depan patungnya ada api pemujaan dan dikelilingi penuh dengan beraneka ragam macam bunga. Di tungku pemujaan itu masih terlihat bekas-bekas nyala api dan di atasnya masih terlentang sebuah benda persegi 4 yang dibungkus sebuah kain putih. Di keempat sudut ruangan itu terdapat beberapa bungkus bunga. Ketika melihat benda putih itu terpanggang di atas tungku, Baula tertegun. Dari sinilah petaka itu berasal. Aku harus memindahkannya, kata Baula. Melihat reaksi suaminya, Ratna Manggali berkata, itulah yang selama ini ibu lakukan. Ia membalas dendam pada penduduk dengan cara itu. Sambil berkata, Ratna Manggali menunjuk pada benda putih yang ada di atas tungku. Saya sudah berusaha mencegahnya, tapi ibu tak dapat dilarang. Dendamnya begitu membara, lanjut Ratna Manggali. Mendengar perkataan istrinya, Baula mempererat genggaman tangannya dan berkata, kita harus mencegahnya, Dek. Sudah terlalu banyak rakyat menderita. Mendengar perkataan itu, Ratna Manggali memeluk suaminya erat sekali. Ketika itu, mereka menuju keluar, menapaki jalan kecil menuju kali. Banyak mata penduduk yang melihat pasangan itu berjalan. Hati mereka pun merasa sangat bahagia. Karena Ratna Manggali, anak tukang sihir, mendapat suami yang baik, yaitu anak pendeta Empu Barada. Mereka pun terkagum-kagum pada pasangan itu. Pasangan yang sangat serasi bagai bintang dan rembulan. Pasangan yang seperti Rama dan Sinta itu terus berjalan sambil berpegangan tangan. Dan kemudian pasangan pengantin baru itu kembali tersadar akan kekejaman ibu mereka. Di tengah pematang yang kering itu berkelimpangan mayat. Mereka kaget. Ratna Manggali lari ke pelukan suaminya. Baula pun memeluk istrinya dengan erat sambil bertanya lirih, mengapa sampai terjadi kekejaman seperti ini, adikku? Ratna Manggali belum dapat menjawab pertanyaan suaminya. Ia masih menutup mukanya di dada suaminya. Dengan hati terenyuh dan air mata berlinang, Ratna Manggali berkata, itulah kekejaman ibuku. Semua akibat kemarahan ibuku. Suara itu terdengar berat, penuh penyesalan. Ratna Manggali seolah-olah sangat menyesal karena dirinya tidak dapat mencegah perbuatan kejam ibunya. Melihat Ratna Manggali begitu tersiksa, Baula menarik tangan istrinya dan berbalik kembali ke jalan setapak menuju rumah mereka. Dalam perjalanan, Ratna Manggali bercerita banyak tentang ibunya. Di tengah kebahagiaan mendapat istri yang cantik, Baula tidak lupa pada janjinya, yaitu memberi kabar kepada Empu Barada bahwa usahanya telah berhasil. Ia sekarang sudah menjadi menantu Kirangde, suami Ratna Manggali. Betapa bahagianya Empu Barada ketika menerima kabar dari Baula. Pagi-pagi sekali Empu Barada sudah menyiapkan diri mengunjungi sepasang pengantin ini. Sebelum berangkat, ia meminta muridnya yang bernama Nyoman untuk menggantikannya sementara. Pada saat fajar mulai menyingsing, kabut mulai menebal dan embun masih basah, Empu Barada keluar rumah mengendarai kuda menuju desa Jirah.
Ringkikan dan derap kaki kuda yang ditunggangi pendeta itu membelah pagi. Sambil menghirup udara pagi yang segar, pendeta itu memandangi alam sekitarnya. Beberapa bukit sudah dilalui, dan tepi pantai pun sudah disusuri. Matahari pun mulai bersinar. Saat itulah pemandangan yang dilihatnya sudah jauh berbeda dengan pemandangan sebelumnya. Di sepanjang perjalanan menuju desa Jirah, jalan-jalan masih sepi. Burung tidak satu pun yang terbang. Manusia hidup tidak satu pun ditemui. Padahal matahari sudah tergantung tepat di tengah langit. Pemandangan yang terlihat hanya mayat-mayat bergelimpangan, berhamburan di jalan, menjadi korban keganasan Ki Rangde. Mereka mati dalam kelaparan, bau busuk menebar kemana-mana. Udara sudah tidak sedap lagi. Pemandangan itu membuat hati pendeta itu terenyuh dan sedih. Empu Baradah menyesali perbuatan kotor Ki Rangde. Betapa besar dosa wanita itu. Aku harus menghentikan perbuatan itu. Mudah-mudahan Baula dapat membasminya, pikir Empu Baradah. Baru saja pendeta itu membelok di sebuah tikungan. Ia melihat seorang tua yang sedang sekarat. Di sampingnya ada istri dan dua anaknya yang sedang menangis meraung-raung. Empu Baradah turun dari kuda dan memegang kepala orang tua itu. Dari mulutnya keluar darah. Beberapa kali pendeta itu mengusap-ngusap mata lelaki itu dan memberi beberapa tetes air yang dibawanya. Belum lama berselang, laki-laki itu diam. Kedua anak lelaki itu pun mengira bapaknya sudah meninggal. Mereka makin keras meraung. Empu Baradah berkata pelan, "Bapakmu belum meninggal. Ia sedang tertidur pulas. Bawalah pulang dan biarkan ia istirahat." Saat fajar menyingsing, esok harinya barulah Empu Baradah sampai di tengah desa Jirah. Karena pendeta itu orang sakti, perjalanan jauh itu dapat ditempuh dalam waktu 1 hari. Ketika tiba di desa itu pun, Empu Baradah melihat mayat bergelimpangan di jalan. Anjing dan burung gagak sedang berpesta pora. Baru beberapa langkah, lelaki tua itu berjalan. Dilihatlah seorang lelaki sedang terseduh-seduh di sisi istrinya. Dengan tubuhnya tertutup kain putih. Empu Baradah sangat kasihan lalu menghampirinya. Lelaki itu diminta membuka kain penutup tubuh itu. Beberapa saat kemudian, pendeta itu memusatkan pikirannya, sunyi sekali. Akan tetapi, tubuh perempuan itu tidak bergerak sedikit pun. Karena usahanya tidak berhasil, Empu Baradah berkata, "Maaf Pak, saya tidak dapat membantu. Istri Bapak sudah dipanggil oleh Sang Hyang Widi." Ketika mendengar ucapan pendeta itu, keluarga itu menangis. Suaranya mengiris hati. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan episode selanjutnya.